Dan harus memang musik kan harus orang ada salahnya kan. Kalau nggak ada salahnya gimana mau diusir? Iya, apalagi saya cuma agent ya. Singkat cerita karena saya nggak mau, saya disomasi bro. Nah, kok tiba-tiba disomasi? Disomasi, ya datang ke kantor saya satu surat. Nggak datang ke acara suratnya, somasinya didatang dari satu law firm yang cukup terkenal. Kaget dong saya, nggak pernah urusan sama polisi, nggak pernah urusan sama berkenan hukum. Kok ini tulisannya yang saya ingat ya waktu itu ya, ancaman pidana sekian tahun penjara, perdata sekian. Jadi orang nggak ngerti, deg-degan, takut, ya kan? Disomasi lawyer. Ngeri banget saya. Orang kita ditangkap tilang polisi aja deg-degan, Salah apa nih gue nih? Iya, lagi ini. Halo guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia. Kali ini kita akan Kongko Hukum dengan kakak saya Carmelita. Nah ini kak, kita mau Kongko Hukum tentang bagaimana ketertarikan Carmelita ini jadi lawyer. Karena memang beliau ini basicnya adalah atlet pelatnas badminton, bulu tangkis. Akhirnya sampai terjun ke dunia hukum dan menjadi advokat. Nah itu kak, biar teman-teman Kongko Hukum paham juga kak. Jadi ceritanya ya? Iya. Ada panjang nih, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Jadi dulu kan jauh tuh dari mau soal tahu hukum tuh nggak kepikiran. Saya dulu itu jadi punya agent properti. Oke. Punya agent properti, ya tentu itu nyewain khusus apartemen di daerah Kemayoran. Suatu hari ada seorang bapak-bapak yang sewa ke saya. Untuk menyewakan untuk yang tinggal itu sepertinya mungkin pacarnya ya. Ya kan gitu aja lah ya. Nah, terus tiba-tiba setelah berjalan 3 bulan pembayaran udah semua beres. Atas nama siapa tuh? Nama yang itu perempuan. Berarti atas nama si yang meninggalin itu ya? Bukan si Okay. bapak ini. Tiba-tiba bapak itu datang ke kantor saya, dia bilang, kamu tolong usir deh perempuan itu. Kok dia bisa tiba-tiba bilang musir gitu? Nah itu saya nggak tahu ada cerita apa di baliknya. Intinya dia nyuruh saya ngusir itu. Saya bilang, waduh pak, pembayaran kan udah lunas terus tahun ke depan. Terus juga ntar saya cek listrik airnya, siapa tahu dia nggak bayar, jadi ada alasan. Karena kalau 2 bulan tidak bayar terus menerus, saya berhak untuk ngeluarin. Ternyata enggak, listrik air juga bayar, maintenance bayar. Akhirnya dia marah-marah, bapak itu, saya nggak mau tahu, saya taunya itu, saya pas ngelakuin pembayaran kamu. Tapi kan begini ya, secara hukum atau secara kapasitas, kali itu kan sebagai agent properti. Mas ngusir itu kan kewenangan yang punya tempat dong, ya enggak? Dan harus memang musik kan harus orang ada salahnya kan. Kalau nggak ada salahnya gimana mau diusir? Iya, apalagi saya cuma agent ya. Singkat cerita karena saya nggak mau, saya disomasi bro. Nah, kok tiba-tiba disomasi? Disomasi, ya datang ke kantor saya satu surat. Nggak datang ke acara suratnya, somasinya didatang dari satu law firm yang cukup terkenal. Kaget dong saya, nggak pernah urusan sama polisi, nggak pernah urusan sama berkenan hukum. Kok ini tulisannya yang saya ingat ya waktu itu ya, ancaman pidana sekian tahun penjara, perdata sekian. Jadi orang nggak ngerti, deg-degan, takut, ya kan? Disomasi lawyer. Ngeri banget saya. Orang kita ditangkap tilang polisi aja deg-degan. Salah apa nih gue nih? Iya, lagi ini. Dulu tapi sebelum jadi lawyer kan? Oh sebelum. Jadi ini kan kita mau cerita kenapa kok saya bisa mau jadi sekolah hukum. Nah sejak itu ada teman saya sih yang bantuin. Teman saya itu udah SH, perempuan. Dia bilang kalau gue sih gue nggak bales nih, katanya biarin aja, katanya nggak ada kaitannya lo gitu loh. Tapi daripada lo nggak bisa tidur, ya lo bales dah, katanya sesuai dengan apa adanya. Lo kasih bukti-buktinya bahwa habis lo terima pembayaran dari dia, lo langsung potong untuk komisi, karena kita aja dapat komisi kan, sisanya langsung kita transfer ke pemilik. Gue buktinya komplit kan, gitu. Benar, habis saya udah kirim, nggak ada di ini lagi, selesai aja udah begitu. Jadi kan cuman kayak mau bikin saya stres gitu kan. Tapi waktu terima somasi, apa sih perasaan kakak? Takut lah. Takut ya? Takut lah, biarpun kita tahu kita nggak salah,
tapi kan ngeri gitu aja. Nanti ya kan? salah-salah jadi nggak salah jadi salah, takut juga ya. Iya, takut. Ya udah dari situ saya pikiran kayaknya gue mesti kuliah hukum deh biar gue ngerti nih. Kenapa saya takut? Karena saya nggak ngerti. Iya. Itu. Waktu itu ya, pikiran waktu itu gitu. Iya, saya nggak ngerti itu, orang nggak ngerti itu, makanya jadi takut. Kalau ngerti kayak sekarang di somasi, kan kita nggak perlu kayak ketakutan, kita lihat udah dulu. Tahu harusnya bagaimana Iya, gitu. isinya apa. Kalau memang kita ini ya kita balas gitu ya kan. Ya, itu kan sekarang. Ya udah, jadi gitu singkat ceritanya itu kenapa saya jadi sekolah hukum. Terus ya ambil yang dekat rumah aja. Di akhirnya 17 Agustus. Akhirnya kuliah hukum lah. Ya. Nah kemudian kan background atlet. Nah itu gimana membagi waktu itu ya? Oh enggak, atlet sudah enggak dong. Oh udah enggak ya? Udah jauh, udah enggak. Jadi gini, saya itu sudah anak 2, baru saya kuliah hukum, bayangin. Terus habis itu baru kuliah 3 bulan, hamil lagi anak ketiga. Jadi emang, tapi gini ya, saya ngerasanya kalau memang itu udah jalanmu lancar. Saya nilai IPK-nya nomor 3 terbaik. Terus kok bisa pas lahiran, itu pas masa itu loh yang kita kenaikan semester, kan liburannya bisa sebulanan tuh. Setelah UAS ya? Iya, setelah UAS kan liburan tuh lama, sebulan lebih deh. Saya pas lahiran. Jadi nggak usah cuti, sama udah libur. Libur, betul. Kok bisa pas? Jadi saya nggak perlu cuti-cuti. Nah, soalnya temen kalau ada yang udah cuti, udah males tuh, karena temennya udah nggak yang sama, ya kan? Circle-nya udah berubah ya? Berubah, udah. Jadi udah gitu lancar lah. Habis itu udah selesai, saya ikut pendidikan kan untuk advokat, terus ikut ujiannya. Magang. Dulu saya magangnya di Jerry Berry Rampen yang di Patra Jasa, 2 tahun. Terus ya udah ikut ujian, lulus. Ujiannya tuh yang waktu itu masih yang di kan tadi dulu belum pecah ya, yaitu yang satu-satunya. Iya, nggak ada lagi. Nggak ada lagi lah ya. Ya puji Tuhan ya sekali ini lulus. Mantap. Waktu itu memang orang-orang yang ujian PALI itu memang punya apa ya? Dia harus serius banget. Belajar. Karena ada beberapa orang yang ada yang udah 5 kali saya agak stres juga waktu denger nanya-nanya ada orang gitu, kamu udah ikut berapa kali? Saya baru yang pertama. Udah berapa kali bang? Saya ini udah yang keempat. Serem juga saya ya kan. Itulah. Tapi habis itu memang ada pecah ya, jadinya lebih beda daripada ada beberapa ya. Ya, tuh. Gitu bro ceritanya. Nah, jadi dari somasi itu memang ada niat akhirnya penasaran ya belajar atau kuliah hukum. Setelah itu ikut namanya kalau pendidikan lawyer itu PKPA, pendidikan khusus profesi advokat. Setelah selesai itu baru ujian ya. Ujian profesi advokat UPA. Itu pun susah juga. Nah, setelah UPA dapat sertifikat kelulusan. Nah, barulah step berikutnya kan ada kesempatan mau disumpah diangkat dan disumpah advokat, barulah disumpah mempunyai berita acara sumpah yang akhirnya itulah salah satu item untuk bisa bersidang gitu ya. Bisa bersidang, iya. Nah, kemudian berarti kan setelah itu berpraktek jadi lawyer. Tentang ya ibu rumah tangga juga, advokat juga, olahraga masih, bulu tangkis masih? Untuk olahraga aja. Untuk olahraga, tapi udah nggak jadi? Sudah nggak di pelatnas. Oke. Jadi kalau di pelatnas itu fokus banget bro, udah kayak hidup tuh cuma bisa bulu tangkis, nggak bisa yang lain. Memang harus serius ya? Iya, itu hidupnya udah nggak bisa yang lain itu, nggak bisa. Memang, tapi nggak bisa jadi 2 juga ya? Nggak bisa. Untuk kegiatan yang lain, emang fokus ke satu bidang ya itu gitu ya? Iya, karena gimana sih mau kerja yang lain, nggak mungkin. Kita kan kayak SMA-nya aja, saya SMA Ragunan, SMA yang khusus untuk atlet negara. Ya. Terus habis itu ya nggak kuliah. Iya gimana mau kuliah, pagi jam 7 udah latihan ya kan, sampai jam 10, setengah 11 sampai jam 11, makan siang, istirahat siang, mulai latihan lagi jam 3 sore sampai jam 6 sore ya kan, makan malam, istirahat bentar, tidur, udah gitu aja terus. Besok gitu lagi. Iya. Nah kemudian awalnya kan tadi mau kuliah hukum. Iya. Nah kepikiran untuk terus jadi advokat, gua lanjutin aja atau gimana pikiran waktu itu? Gitu. Waktu itu memang ada pilihan mau melanjutkan menjadi notaris kan bisa juga ya S2-nya atau langsung jadi lawyer. Buat saya pribadi kayaknya lebih menantang
yang jadi lawyer nih. Ya biarpun orang bilang kenapa lu nggak jadi notaris, ya kan? Notaris kan enak, ketik, tekan duit gitu. Tapi menurut saya, buat saya itu kurang tantangan. Lawyer penantang. Iya, sebenarnya kan berkaitan dengan jiwa saya yang atlet kan bertandingan, games, kompetisi ya. Adrenalin naik nih, ya kan? Itu yang saya rasa saya akan dapatkan pada saat saya jadi seorang lawyer. Bener, ternyata dapat adrenalin. Bener. Oh iya. Bener banget. Gitu. Kadang-kadang kita berdebat di persidangan. Bagaimana ya kan? Menyiapkan strateginya, ya kan? Apa yang perlu dipersiapkan. Nah, kemudian setelah kuliah hukum kan, pilihannya adalah lawyer. Dalam proses itu terkendala nggak ada hal-hal apa yang ternyata nggak gampang seperti yang dibayar atau gimana, Kak? Nggak gampangnya adalah pada saat kalau mau bikin law firm sendiri. Ya. Saya ini kebetulan lah bro, kalau saya sih sebutnya kebetulan. Mungkin tidak semua orang mendapatkan keberuntungan seperti saya atau privilege seperti saya. Hoki. Jadi saya nggak bilang saya gimana, saya itu hoki, saya ngerasanya gitu. Udah kelihatan dari kuliah jalannya lancar, biarpun dari hamil yang tadi saya bilang waktunya pas. Semuanya saya bertemu sama orang-orang yang mendukung saya, mendukung karir saya, menuju hingga jadi lawyer. Seperti saya mudah untuk mendapatkan tempat magang, mungkin orang lain susah. Saya cuman pada waktu itu teman saya, lu mau magang ya? Gua ada teman lawyer. Itu Pak Jerry. Jalan kebuka itu ya? Iya, langsung dihubungin Pak Jerry nih, teman saya langsung diterima, nggak usah pakai ini apa, langsung terima. Langsung kayaknya lancar banget. Saya malah bawa perkara banyak ke kantor itu, jadi jadi anak kesayangan. Kan baru masuk bawa perkara banyak sekali. Nah, habis itu lancarnya lagi gini. Tidak bisa saya pungkiri keberuntungan saya adalah salah satunya karena saya adalah mantan pemain bulu tangkis nasional. Sehingga gimana ya, untuk sosialisasi, untuk ketemu dengan orang, ya banyaklah pejabat, ya kan, atau teman-teman. Bisa berjejaring lah ya. Iya, kan bisnis apa itu dari badminton gitu loh. Jadi saya masuknya dari situ. Nah, habis sudah kenal, memang banyak yang ingat ya saya jadi lawyer. Pun juga mungkin kalau yang misalnya ada yang pejabat kenal atau gimana, ya lebih enak karena kita teman kan, bukannya karena saya asas manfaat atau gimana, memang kita teman badminton gitu loh. Nah, itu yang saya bilang saya dapat keberuntungan dari proses kuliahnya, pendidikannya, dan magangnya juga terbantu. Pokoknya lancar banget deh. Lancar jaya. Lancar jaya, benar-benar beruntung gitu sampai sekarang. Nah, kemudian tadi kan ternyata buka law firm nggak gampang. Yang ada kendala apa Kak waktu tadi itu ya, karena kan kalau buka sendiri itu beda sama waktu kayak kita kerja di tempat orang, kan itu nggak usah pusing, apa dapat kerjaan kita jalanin gitu. Ternyata setelah punya law firm sendiri puyeng juga ya, puyeng. Gimana cara ini kan harus ada tetap staff yang harus dibayar, ada staff lawyer ataupun orang staff biasa yang harus dibayar, mau ada perkara ataupun tidak ada perkara, ya itu kan tantangan juga ya. Jadi soal tokoh hukum, lawyer itu penghasilannya tidak tetap, tapi tetap berpenghasilan, iya kan? Betul. Nah, jadi memang tadi kalau dulu kita sama orang kan, ya udah kita nggak mikir. Nah, sekarang kita yang mikirin orang yang di orang kantor itu itu yang harus kita pikirkan, gimana nih kalau nggak ada job masuk gitu ya? Biar harus tetap berjalan kan. Gitu. Nah, tapi dalam melaksanaan itu ada kendala, misalkan ternyata sepi ya, atau lagi rame-rame, sepi-sepi, atau gimana tuh Kak? Iya, kalau kayak momen itu sih, saya udah 8 tahun ya buka law firm sendiri, mendirikan law firm sendiri, ada aja yang seperti itu. Ada aja ya? Yang lagi rame gitu, bisa dadakan, turut sampai kelimpungan. Pernah satu hari kita lawyernya 3 di 3 tempat, 3 PN yang berbeda. Di hari yang sama? Di hari yang sama, mencar. Satu di Bekasi, satu PN Barat, satu PN Pusat, misalnya gitu kan. Tapi nanti kalau memang lagi kosong, bisa belengong gitu. Jadi ya emang gak jelas. Cuman gini ya, itulah seninya. Banyak orang merasa, kalau aku udah pinter, langsung buru-buru mau bikin law firm sendiri. Nah gini Kak, betul memang, cuma ada orang atau lawyer yang memang dia kerja tekun, memang dia kerja. Nah, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun gitu kan. Ya dia passionnya ya udah kerja aja.
Tapi pas dia bikin sendiri belum tentu. Nah, Iya. jadi maksudnya begini, apa yang memotivasi Kalita ini sehingga untuk menjadi buka law firm sendiri? Oh, kenapa nggak ikut orang aja gitu? Iya, waktu itu kenapa Pusing akhirnya ya. dari ikut orang akhirnya sampai buka sendiri itu apa yang memotivasi? Saya orangnya memang senang dengan kebebasan. Oh, independen. Iya, saya agak susah itu kalau ikut orang karena menurut saya, aduh, nggak enak itu, nggak enak. Iya. Enak sendiri. Nggak bebas ya. Nggak bebas, biarpun susah-susah dahulu, tapi aku yang menentukan gitu loh. Itu sih. Dan memang begini sih, kalau kita ikut orang ya kita memang nggak mikir hal lain. Ya udah ada kerjaan jalan nggak ya udah. Iya. Tapi kalau gaji. Iya kan, karena kalau udah kita membuka sendiri ya, buka kantor sendiri ya pasti kan semua beban di kita. Iya, betul. Klien hubunginya kalau kita pasti kan. Iya betul. Kalau Yang si masalah apa anak ya kantor ya anak kantor ya tinggal menjalankan gitu kan. aja, iya. Betul. Nah sehingga memang tidak mudah, ada plus minus ya, Iya. tapi memang yang paling umum dan yang pasti dapat ya tentang kebebasan bahwa kita nggak. Iya, saya sih ada beruntungnya lagi nih bro. Beruntungnya ada pada saat saya keluar dari magang kan udah selesai, saya diriin law firm sendiri. Nah salah satu senior yang ada di law firm yang waktu saya magang bilang sama saya dia mau ikut sama saya. Oh. Mbak, saya ikut sama Mbak aja deh, katanya. Ih, beneran Bang? Iya saya ikut Mbak aja. Nah, ya udah. Jadi saya beruntungnya gitu bro. Oh. Beruntungnya adalah pada saat pertama kan tentu kalau secara pengalaman saya belum dong, ya kan? Tapi karena ada backup dari senior lawyer itu, jadi saya lebih smooth. Berasa lebih tenang ya? Iya lebih tenang karena dia udah lawyer waktu itu udah 18 tahun atau berapa, udah katem dia. Udah malang melintang saya lah jadi ya. lebih bisa fokus untuk mencari klien, menghandle klien. Nah, kebetulan mungkin itulah kelebihannya saya. Saya mempunyai kelebihan kan memang basicnya mungkin ada marketing ya. Iya. Nah saya memang yang membawa klien jadinya untuk ke kantor, saya memang ngedilin bagaimana, baru data-data berkas-berkas itu saya bawa ke senior saya itu supaya. Jadi memang tadi kan disampaikan tidak semua orang bisa seperti itu ya. Yang susah itu adalah mencari klien loh. Karena itulah ujung tombak ya. Iya karena law firm kalau lu mau pinter kayak apapun tapi nggak ada kliennya bagaimana mau hidup? Ya kan? Iya, bagaimana mau ada produktivitas di kantor Iya, itu kalau nggak ada kliennya, nggak ada perkara, ya kan? Dan memang kan tadi di awal sudah dijelaskan, agent property artinya apa? Marketing. Oh iya. Saya tuh emang dari sejak keluar dari badminton, kan saya mencoba keberuntungan untuk bekerja. Jadi selalu karena saya hanya lulusan SMA Ragunan, berarti kan cuma ijazah SMA. Ya yang diterima pasti marketing. Betul. Jadi udah coba segala macam dari marketing mobil, sales marketing mobil, terus marketing properti, agent properti, saya jualan apartemen. Iya waktu yang jadi agent marketing, bukan agent marketing in-house di salah satu apartemen yang itu saya jadi top sales of the year. Iya. Jadi pada tahun berapa itu saya top sales berarti kan penjualan terbanyak. Kayaknya bakat alam deh bro. Iya memang marketing. Iya. Jadi basicnya emang marketing gitu loh. Ya kalau soal itunya saya nggak dan ini saya tuh banyak gitu loh. Temen perkumpulan apa ya mungkin dari situ. Dari teman-teman kita yang menggunakan jasa untuk memberikan kepercayaan untuk lawyernya itu ya. Ya kayak contohnya waktu saya magang, saya baru magang doang loh bro, saya bisa banyak bawa klien ke kantor bos saya tempat saya magang. Itu kan klien-klien saya waktu saya marketing properti. Iya. Itu bisa percaya. Ya memang karena lawyer ini kan yang utama-utama trust. Trust, betul. Kalau dia nggak trust, apalagi marketing kan, marketing properti itu kan. Kalau dia nggak trust, dia nggak akan kasih ke Kalita kan. Iya betul, kayak gitulah. Dan terus sampai sekarang ini apa hal-hal yang paling menyenangkan atau membuat gua akan tetap terus atau gimana nih dalam perjalanan lawyer ini? Kalau terus pasti terus karena ya itu ya. Dan dengan segala dinamika ya. Iya, karena ini yang menurut saya gini, ada kepuasan begitu menyelesaikan satu masalah atau satu perkara, ada satu kepuasan tuh yang tidak bisa dibeli gitu. Ya, yaitu dibelinya dengan profesi saya. Pengalaman ya, jam terbang ya. Iya. Puasannya tuh lu nggak bisa beli gitu di warung atau di toko tuh. Nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual. Kalau udah itu ada yang jual, habis kita nggak kebagian.
gitu loh. Jadi ada satu kepuasan. Tapi memang sih saya tuh kan dari kemarin pengen sekali punya kayak apa LBH. Oh iya, dulu sempat cerita sama saya juga nih, ya kan? Ya kan? Nah, akhirnya sebenarnya sekarang itu sudah ada PBH, Pusat Bantuan Hukum, untuk dari organisasi advokat versi saya ini untuk di Jakarta Pusat. Karena harus punya hati yang teguh untuk. Iya, itu kan kalau lagi bantuin itu berarti kita ninggalin pekerjaan kita. Mungkin pekerjaan kita itu yang menghasilkan duit. Ini kan enggak, udah menyita waktu, tenaga, pikiran, tapi nggak ada duitnya. Dan intelektual kita curahkan di situ. Iya, itu. Jadi nggak gampang nemuin orang yang itu ternyata. Gitu kan? Nah, terus untuk closing statement nih, Kalita. Apa yang untuk soal hukum dalam dunia hukum dan law ini untuk kita tahu dan agar kita ambil manfaat dari profesi ini? Manfaatnya ya, kalau aku sebenarnya kita tahu hukum itu bagus banget karena kita jadi nggak bisa ditakut-takutin orang, nggak bisa dikerjain orang. Tapi ada juga dari sini yang kita dapat bahwa terkadang keadilan itu hanya milik segelintir orang. Gitu ya? Iya. Cuman karena kita lawyer, ya kita harus perjuangkan. Itulah lawyer, memperjuangkan karena lawyer punya upaya hukum. Iya. Dengan wawasan dia, dengan strateginya dia harus, solusinya harus bagaimana gitu ya. Saya suatu hari saya bercita-cita, entahlah apakah saya masih hidup atau enggak, pengen melihatlah hukum di Indonesia itu bisa yang benar-benar tidak memihak siapapun lah. Objektif ya. Iya benar. Jangan cuma melihat dia siapa atau dia punya apa atau gimana. Benar-benar yang bisa ini. Sehingga lawyer-lawyer yang memang pandai, lawyer-lawyer yang memang smart itu berguna kepintarannya seperti itu. Seru kan bro? Kalau lu bayangin di pengadilan yang beradu adalah strategi intelektual, bagaimana ininya, gitu ya? Iya gimana cara ngulik-nguliknya saksi pada waktu itu seru banget gitu loh. Males banget gua kalau udah ngeliat yang di luar dari itu gitu, kayaknya nggak banget, nggak membanggakan. Dia pesan kalau yang lawyer muda, generasi muda yang mau jadi lawyer silakan banget, bagus sekali. Tapi coba yuk kita berusaha untuk yang jalan yang benar. Oke, makasih Kalita. Pokok hukumnya semoga menjadi sharing ini, pokok hukum ini menjadi masukan juga untuk masyarakat, terutama sobat hukum. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasi. Dadah, thank you.